Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Ilham Toy. Seperti biasa, di channel ini saya akan membahas tentang seputar mainan ya. Dan kalau seperti video yang sebelum-sebelumnya, saya membahas itu tentang bagaimana bisnis mainan renteng ini dan bagaimana cara penjualan mainan yang efektif dan keuntungannya berapa, enaknya di mana dan susahnya gimana. Oke, video kali ini juga saya akan masih membahas tentang seputar mainan. Dan bagi teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, ada dalam lindungannya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Oke, teman-teman semua, sebelum saya lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa tekan tombol like-nya, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap channel ini mengupload video terbaru. Ya, video kali ini saya akan membahas tentang apakah bisnis mainan renteng ini bisa dijadikan usaha pokok atau usaha sampingan saja, ya. Karena banyak yang bertanya kepada saya apakah bisnis mainan renteng ini bagus untuk kedepannya apabila dijadikan usaha pokok atau dijadikan sebagai usaha sampingan. Dan saya akan menjawab satu persatu ya, pertanyaan dari kalian semua. Yang pertama, kalau kalian bertanya tentang apakah mainan renteng ini bisa dijadikan usaha pokok, saya pasti jawab bisa. Dan ada juga yang bertanya apakah bisnis mainan renteng ini harus dijadikan usaha sampingan? Bisa juga. Jadi kedua-duanya bisa, tapi itu tergantung situasi kalian semua ya. Balik lagi kepada kondisi kalian saat ini yang menjalaninya sedang kondisi bagaimana ya. Karena ini saya bicara tentang pengalaman pribadi saja dulu ya. Contohnya saya ini bisa dibilang usaha renteng ini saya dijadikan usaha pokok ya. 90% penghasilan saya dari mainan renteng ini. Lalu bagaimana caranya supaya mainan renteng ini bisa jadi usaha pokok? Yang pertama, kalian harus betul-betul punya banyak warung dulu ya. Karena kenapa? Kalau kita mau ngejadikan mainan renteng ini sebagai usaha pokok, kalian harus benar-benar punya banyak warung dulu dan harus benar-benar paham warung kalian ada berapa ada berapa ratus misalkan ya. Karena apa? Kalau kita mau jalan setiap hari kan otomatis kalau kita menjadikan mainan renteng ini sebagai usaha pokok, kalian itu harus sebisa mungkin satu minggu liburnya satu kali. Jadi istilahnya tiap hari jalan ya. Jadi untuk mengantisipasi itu, kalian saya sarankan harus banyak-banyak warung dulu ya. Karena yang saya alami sendiri, kalau dijadikan usaha pokok ini, saya itu ngasih waktunya 10 hari saja ya. Dari mulai nitip sampai ditarik lagi waktunya 10 hari saja. Karena kenapa? Kalau saya pikir 10 hari itu waktu paling efektif. Yang pertama nggak terlalu lama, yang kedua nggak terlalu sebentar. Karena kalau mainan kita lama-lama dititip di warung, kita ngambilnya misalkan 1 bulan sekali atau 3 minggu sekali, itu mainan kadang kusam, terus mainannya udah lama, kotor karena debu, apa kena hujan dan sebagainya. Nah itu ya kurang bagusnya kalau nyimpan terlalu lama. Terus kalau kita misalkan kasih waktu 1 minggu, nah itu emang mainan kita enggak kotor, enggak kusam dan sebagainya, tapi waktunya terlalu sebentar ya, paling yang lakunya juga bisa dihitung ya. Itu ya kenapa saya ngasih tenggang waktu 10 hari ya. Nah, dan untuk supaya 10 hari itu kita bisa jalan, tentu kita harus punya minimal 400 warung ya. Harus punya 400 warung ya. Kalaupun nggak warung ya 400 renteng yang di luar ya, yang udah dititipkan. Karena kenapa? Misalkan sekarang kita gini ya, contoh. Sekarang kita satu hari minimal bawa 35 gantung. Ya, 35 renteng satu harinya ya. Itu yang namanya warung, otomatis pasti ada yang tutup, terus ada yang udah laku tapi duitnya nggak ada. Kalau warung-warung kecil kan biasa ya seperti itu udah masalah lumrah di lapangan.
Nah, untuk mengantisipasi itu, kalian kalau misalkan satu hari mau membawa 35 renteng, paling minim-minimnya kalian harus ngasih tambahan warung minimal 5 warung. Karena kenapa? Kalau kita sekarang bawa 35 rentengan, terus kita ada tambahannya 5 warung lagi, kan berarti kita satu hari itu 40 warung. Yang 5-nya buat apa? Buat menjaga yang satu warungnya tutup. Terus kadang yang punya warung nggak ada duit. Nah, itu buat mengantisipasi itu. Jadi kalian nge-manage-nya itu nggak susah, nggak ribet ya. Karena kalau udah di-manage dengan benar-benar, itu pasti akan berjalan seperti apa yang kalian rencanakan. Nah, itu ya kenapa kalian harus banyak warung ya. Nah, kalau kalian udah punya banyak warung, nah insya Allah kalian bisa jadikan usaha ini sebagai usaha pokok ya. Nah, itu yang pertama ya, saya udah bahas di situ. Udah paham mungkin ya kalian semua. Terus yang kedua, kenapa harus jadi usaha sampingan? Gini ya, di usaha rentengan ini kalian jangan terlalu mikir muluk-muluk ya. Jadi gini, kalian sebelum, misalkan kalian ini sekarang lagi kerja di suatu perusahaan ya, dimanapun itu, yang udah pasti bulanan dan lumayan ya, kalian boleh-boleh saja terjun ke mainan renteng ini, tapi kalian jangan buru-buru ambil keputusan untuk resign dan fokus di mainan renteng. Saya sarankan jangan dulu kalau kalian belum mencapai apa yang saya bicarakan tadi ya. Kalau kalian belum punya banyak warung, itu karena itu akan berbahaya. Karena dalam perjalanannya pun mainan renteng itu, di jalan itu pasti banyak kendalanya. Kalau sepintas kita pikir ya mungkin enak, gampang, untungnya besar, tapi nggak seperti itu. Pak, nanti juga kalau kalian udah ngejalanin, sekarang saya gini aja ya, sarankan buat kalian yang masih pemula, yang ingin berjualan mainan renteng ini, saya sarankan kalian jadikan usaha sampingan aja dulu. Apalagi kalian kalau udah punya kerjaan, kalian kerja tetap kerja berjalan seperti biasanya. Karena kalau mainan ini kalian dari pertama misalkan nitip dari 30 rentengan, nanti selang beberapa bulan lah, taruh sampai 6 bulan 7 bulan, kalian rasain perjalanannya gimana. Kalau misalkan kalian oh enak ini perjalanannya segini, tapi bagi saya sendiri perjalanan mainan renteng itu nggak cukup setahun ya. Jadi kita itu ngelewatin setahun banyak rintangannya. Jadi banyak pelajaran yang kita petik dari setiap perjalanan di usaha mainan ini. Nah, itu saran saya ya. Lebih baik apalagi di kondisi seperti ini, mendingan kalian jadikan ini sebagai usaha sampingan saja. Jadi kalau dijadikan usaha sampingan, kalian kerja tetap kerja, terus gaji bulanan dapat, terus pemasukan tambahan juga dapat. Nah, lagian seperti kondisi seperti ini nyari kerja pun susah, aktivitas kita dibatasi. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kondisinya cepat pulih kembali, dan bagi kalian yang ingin mencoba bisnis mainan ini silahkan saja. Tapi saya sarankan jangan jadikan usaha pokok dulu ya, karena prosesnya emang lama kalau mau dijadikan usaha pokok. Lebih baik saya sarankan jadi usaha sampingan aja dulu. Nah, oke teman-teman, di video kali ini cukup sampai di sini saja. Apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah saya buatkan videonya. Oke, sampai di sini saja pada topik kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamang.